Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di geometri jalan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alinyemen vertikal. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi bentuk dari alinyemen vertikal ini berupa tanjakan dan turunan. Jadi kalau di jalan itu berupa tanjakan atau turunan. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya. Ini agak kabur, tapi seperti ini. Kurang lebihnya. Oke. Parameter pada alinyemen vertikal ini yaitu kita lihat kelandaian maksimumnya, kemudian panjang kritisnya, kemudian bentuk dari lengkung vertikalnya. Kalau teman-teman lihat dari gambar ini, berarti untuk alinyemen vertikal jarak pandang harus kita perhatikan ya. Jadi kita akan membahas juga jarak pandang dalam alinyemen vertikal. Kemudian kita akan membahas mengenai koordinasi lengkung vertikal dan lengkung horizontal, dan yang terakhir adalah galian dan timbunan. Yang pertama dulu kita berkenalan dengan alinyemen vertikal ya. Apa sih alinyemen vertikal itu? Alinyemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan. Ya, jadi teman-teman bisa memahami ya, mana itu bidang horizontal dan mana itu bidang vertikal. Untuk jalan dengan dua lajur, alinyemen vertikal ini merupakan perpotongan bidang vertikal melalui sumbu atau as jalan. Alinyemen vertikal sendiri terdiri dari landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Ditinjau dari titik awal perencanaan, bagian landai vertikal dapat berupa landai positif yaitu tanjakan, dan landai negatif atau turunan, bisa juga landai nol datar ya. Jadi sama seperti alinyemen horizontal ya, yang terdiri dari bagian lurus dan lengkung, alinyemen vertikal juga ada lurus dan ada lengkungnya. Cuman di sini kita namakan lurus adalah landai vertikal dan bagian lengkungnya kita sebut lengkung vertikal. Kalau di horizontal kita sebut lengkung horizontal ya. Nah, bagian lengkung vertikal ini dapat berupa lengkung cembung atau lengkung cekung ya. Di dalam perencanaan geometri jalan harus diusahakan agar alinyemen vertikal mendekati permukaan tanah asli yang secara teknis berfungsi sebagai tanah dasar sehingga dapat mengurangi pekerjaan tanah. Alinyemen vertikal sendiri disebut sebagai penampang memanjang jalan ya. Dia terdiri dari garis-garis lurus dan garis-garis lengkung. Mungkin beberapa teman-teman sudah membuatnya ya, elevasi dari penampang memanjang jalan. Garis lurus kita dapat dikatakan apakah itu datar, mendaki, atau menurun, yang biasa kita sebut berlandai, dan kelandaian ini dinyatakan dalam persen ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan suatu alinyemen vertikal. Yang pertama adalah kondisi tanah dasarnya. Jadi setelah disebutkan ya bahwa perencanaan alinyemen vertikal itu sebaiknya mendekati tanah dasar sehingga mengurangi pekerjaan tanah. Kemudian keadaan medannya, kemudian fungsi jalannya, muka air banjir, muka air tanah, dan kelandaian yang masih memungkinkan. Kita masuk ke kelandaian maksimum. Kelandaian maksimum di sini dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum di sini ya didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah. Jadi kelandaian maksimum di sini sudah mempertimbangkan kecepatan dari truk dengan beban maksimal ya. Untuk kelandaian maksimum yang diizinkan saya mengambil dari sumber Ditjen Bina Marga tahun 97, di mana tertulis di sini kelandaian maksimum dipengaruhi oleh kecepatan rencana ya. Makin tinggi kecepatan rencana, maka kelandaian yang diizinkan makin rendah ya, artinya mendekati 0 atau datar.
Teman-teman bisa lihat di sini kelandaian maksimum yang diizinkan berdasarkan kecepatan rencananya. Kemudian panjang kritis. Panjang kritis ini adalah panjang landai maksimum yang harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya sedemikian sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh dari kecepatan rencana. Dan lama perjalanan ditetapkan tidak lebih dari 1 menit ya. Di sini saya ambil juga sumber dari Ditjen Bina Marga tahun 97 mengenai ketetapan panjang kritis yang didasarkan pada kelandaiannya. Jadi jika teman-teman merencanakan kelandaiannya di 5%, maka panjang kritisnya adalah 500 meter ya. Kalau lebih dari itu akan mengurangi tingkat kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Oke, kita masuk ke lengkung vertikal. Itu tadi bagian landainya. Sekarang kita masuk ke vertikal. Pergantian dari satu kelandaian ke kelandaian lainnya dilakukan dengan menggunakan lengkung vertikal ya. Jadi dia menghubungkan bagian lurus ini, bagian yang landai. Jenis lengkung vertikal dilihat dari letak titik perpotongan bagian lurusnya atau bagian tangannya. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah lengkung vertikal cekung, yaitu di mana titik perpotongan antara kedua tangan ini, kedua garis lurus ini berada di bawah permukaan jalan. Kemudian yang kedua, lengkung vertikal cembung, yaitu lengkung di mana titik-titik perpotongan bagian lurus atau tangan ini berada di atas permukaan jalan. Ya, ini contohnya adalah lengkung vertikal cekung ya, ini contohnya. Dan ini adalah lengkung vertikal cembung. Kita masuk dulu ke lengkung vertikal cembung. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lengkung vertikal cembung ya. Jadi ketika merencanakan lengkung vertikal cembung, maka kita harus mengecek 3 hal ini, yaitu yang pertama adalah jarak pandang, kemudian drainase, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Bisa lihat di sini ya, kira-kira seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan dalam perencanaan alinyemen vertikal adalah jarak pandang, karena kalau teman-teman pernah melewati suatu jalan, kadang karena ada bagian lengkung vertikal itu menutupi jalan bagian lurus setelah lengkung itu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Ada 2 juga jarak pandang. Yang pertama yaitu jarak pandang berada seluruhnya di dalam daerah lengkung, atau jarak pandang kurang dari panjang lengkung, S kurang dari L. Yang kedua adalah jarak pandang berada di luar dan di dalam daerah lengkung, atau S lebih dari L. Yang pertama dulu yaitu S kurang dari L, di mana jarak pandang ini lebih pendek daripada panjang lengkung ya. Dan dia berada di jarak pandang ini berada di seluruhnya dalam daerah lengkung ya. Jadi lengkungnya di sini, lengkungnya di antara PLV dan PTV, sedangkan jarak pandangnya antara H1 dan H2 ya. Oke, ini adalah A. Perbedaan aljabar kelandaian dinyatakan dalam persen, dan dia merupakan selisih antara kelandaian pada bagian lurus 1 dikurangi dengan kelandaian pada bagian lurus lainnya. Oke. Yang pertama dulu yaitu jika jarak pandang yang kita pakai adalah jarak pandang henti, maka persamaannya sebagai berikut. L sama dengan perbedaan aljabar kelandaian dikali dengan jarak pandang henti kuadrat dibagi 658. Kemudian jika jarak pandang yang kita pakai adalah jarak pandang mendahului, maka persamaannya adalah ini ya. L sama dengan AS kuadrat dibagi 864. Dan untuk desain lengkung vertikal yang menggunakan jarak pandang henti sebagai dasar untuk menentukan panjang lengkung vertikal cembung, maka jalan tersebut perlu dilengkapi dengan
rambu dan marka dilarang mendahului. Kemudian ini yang kedua ya, jarak pandang berada di luar dan di dalam daerah lengkung. Jadi jarak pandangnya lebih dari panjang lengkung, dimana S lebih besar dari L ya. Ini gambarnya seperti ini. Dan ini adalah persamaannya. Ini jika jarak pandangnya menggunakan jarak pandang henti yang di atas, L sama dengan 2S min 658 per A. Yang di bawah adalah jika jarak pandang yang digunakan menggunakan jarak pandang mendahului, L sama dengan 2S min 864 per A. Persamaan ini saya ambil dari dasar-dasar perencanaan geometri yang dikeluarkan oleh Bina Marga. Kemudian ini adalah syarat drainase panjang lengkung, yaitu 51A, 51 dikali perbedaan aljabar kelandaian. Kemudian kita juga harus memperhatikan kenyamanan atau keluasan bentuk. Rumusnya adalah 0,6 dikali V, di mana V adalah kecepatan rencana. Oke, kita sudah membahas lengkung vertikal cembung. Kemudian kita akan masuk ke lengkung vertikal cekung. Prinsipnya sebenarnya sama, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan sama, tapi ini sedikit lebih banyak ya cekungnya. Kita lihat lagi. Jadi yang harus diperhatikan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah jarak pandang di malam hari. Jadi pengemudi pada saat melewati lengkung vertikal cekung pada siang hari tidak akan terhalangi, namun pada malam hari jangkauan lampu akan terbatas. Jadi diilustrasikan seperti gambar di bawah ini, dengan asumsi tinggi lampu 60 cm dan sudut penyebarannya adalah 1 derajat ya. Maka dapat dikeluarkan pada tabel 20 ini. Saya ambil dari Bina Marga 97. Di sini ada kecepatan rencana, kemudian ada perbedaan kelandai, dan ada panjang lengkung minimumnya. Kemudian kita juga harus memperhatikan syarat drainase, yaitu panjang lengkung vertikal yaitu 51A, di mana A adalah perbedaan kelandaian aljabar ya. Kemudian yang ketiga juga kenyamanan pengemudi. Jadi untuk kenyamanan pengemudi kita ambil dari ASTO 2004 dengan persamaan sebagai berikut ya. AV kuadrat per 395, di mana V adalah kecepatan rencana. Kemudian yang 4 adalah bentuk visualnya. Kita ambil dari ASTO juga dengan panjang lengkung vertikal minimum berdasarkan bentuk visual lengkungnya, yaitu 30A. Yang kelima adalah jarak pandang bebas di bawah bangunan pada lengkung vertikal cekung. Yang pertama, jarak pandang S kurang dari L, sama seperti prinsipnya cembung ya. Dipakai persamaan di bawah ini. L sama dengan AS kuadrat per 800C min 1200. Oke, dan ini adalah persamaan dari lengkung vertikal. Ini lebih ke stationing dan elevasi. Kemudian kurang lebih seperti ini alur dari desain lengkung vertikal kita. Kita cek dulu apakah dia termasuk S kurang dari L. Kalau iya, maka dari syarat-syarat L itu, yang syarat jarak pandang, keluasan, drainase, kita gunakan L yang terbesar. Jika dia termasuk di dalam S yang kurang lebih dari L, maka kita gunakan L
yang tidak boleh lebih besar dari S. Kita gunakan L terbesar tapi tidak boleh lebih besar dari S. Oke, kita masuk ke koordinasi lengkung vertikal dan lengkung horizontal. Alignment vertikal dan alignment horizontal dan potongan melintang jalan adalah elemen-elemen jalan sebagai keluaran dari perencanaan, dan dia harus dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk jalan yang baik, ya. Jadi keluaran kita apa sih perencanaan geometri jalan ini, yaitu alignment vertikal, alignment horizontal, dan potongan melintang. Alignment vertikal dan alignment horizontal ini kita akan membahas di geometri jalan, sementara potongan melintang ini lebih ke perkerasan jalan, ya. Dalam hal ini memudahkan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan nyaman. Jadi fungsi dari perencanaan geometri jalan kita adalah untuk memudahkan pengemudi sehingga dia merasa nyaman dan aman. Bentuk kesatuan dari ketiga elemen jalan tersebut diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi lebih awal. Berikut adalah koordinasi alignment vertikal dan alignment horizontal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, alignment horizontal sebaiknya berhimpit dengan alignment vertikal, dan secara ideal alignment horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alignment vertikal. Nanti kita lihat contohnya, ya. Kemudian yang kedua, tikungan yang tajam pada bagian lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindari. Jadi sebisa mungkin bentuk dari lengkung vertikal baik cekung maupun cembung tidak terlalu tajam, ya. Makanya kita memperhatikan syarat-syarat dari panjang lengkung yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan panjang harus dihindari, ya. Kemudian yang keempat, dua atau lebih lengkung vertikal dalam satu lengkung horizontal juga harus dihindari. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian tikungan yang tajam di antara dua bagian lurus dan bagian panjang juga harus dihindari. Ini contoh perlunya koordinasi antara alignment horizontal dan alignment vertikal. Ada 6 contohnya, ya. Yang pertama, pada alignment horizontal yang lurus, hindari adanya lengkung vertikal cembung yang beriringan dengan lengkung vertikal cekung seperti gambar di bawah ini, ya. Jadi pada bagian lurus ini dihindari, ya, adanya yang beriringan seperti ini, ya. Kalimat dihindari ini bukanlah mutlak memang tidak boleh, tapi dihindari ini jika desainnya dilakukan seperti ini maka akan mengurangi tingkat keamanan dan kenyamanan pengemudi. Kemudian yang kedua, pada lengkung horizontal hindari jika terdapat dua lengkung vertikal cembung berdekatan dengan jarak pemisah yang pendek, ya. Pada bagian lengkung horizontalnya, ya, lengkung horizontal ada bagian dua, ya, lurus dan lengkung. Kalau lurus tadi yang dihindari adalah lengkung vertikal cembung dan cekung yang beriringan. Kemudian pada bagian lengkungnya dihindari bentuk lengkung vertikal yang cembung yang berdekatan jarak pemisahnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah lengkung vertikal cembung atau cekung terletak tepat sama dengan lengkung horizontal. Jadi pada puncak lengkung horizontal ini dihindari, ya, adanya alignment vertikal baik itu cekung maupun cembung. Kemudian yang keempat, lengkung horizontal berbalik arah dengan tangan yang pendek pada vertikal cembung, dan dia sekali lagi jika harus didesain seperti ini maka akan mengurangi keselamatan pengguna jalan. Jadi lengkung horizontal yang berbalik arah, ya, dan di lengkung itu terdapat vertikal cembung, dia akan
mengurangi keselamatan pengguna jalan. Kemudian yang kelima, lengkung horizontal berada di awal tanjakan pada lengkung vertikal cekung, mengakibatkan kesan patahnya jalan karena lengkung vertikal cekung diawali dengan lengkung vertikal cembung sehingga mengurangi tingkat keselamatan. Lagi-lagi jika harus dilakukan desain seperti ini akan mengurangi tingkat keselamatan jalan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, sebelum masuk ke lengkung horizontal dia ada lengkung vertikal ya. Jadi terlihat seperti ada patahan sebelum kita masuk ke belokan ini. Kemudian yang keenam, desain alignment dari horizontal sejogjanya mengikuti kondisi alam sekitar ya. Jadi kalau di sini ada sungai, ini sudah kita bahas di pemilihan trase ya. Sejogjanya mengikuti dari alur alam ya. Itu adalah koordinasi lengkung vertikal dan lengkung horizontal. Kita masuk ke galian dan timbunan. Untuk galian dan timbunan saya yakin teman-teman tidak asing lagi dengan istilah ini ya. Bisa teman-teman lihat ini macam-macam bentuk galian dan timbunan ya. Dan saya tidak menjelaskan mengenai perhitungan karena volume dari galian dan timbunan ini banyak sekali ya metodenya. Bisa dari pendekatan, kemudian bisa rumus pasti, silakan saya bebaskan teman-teman asal punya justifikasinya. Kemudian yang saya mau jelaskan di sini sedikit saja mengenai tujuan dari perhitungan galian dan timbunan. Yang pertama, tujuannya adalah meminimalkan penggunaan volume galian dan timbunan pada tanah, sehingga pekerjaan pemindahan tanah dan pekerjaan stabilitas tanah dasar dapat dikurangi. Waktu penyelesaian proyek dapat dipercepat dan biaya pembangunan dapat dilakukan seefisien mungkin. Yang kedua, perhitungan galian timbunan ini sebagai dasar untuk menentukan peralatan yang akan digunakan di site nanti ya. Jadi dengan mempertimbangkan daya operasional alat tersebut. Dengan tujuan-tujuan ini, teman-teman dapat mengidentifikasi atau menganalisis bagaimana menentukan bentuk dari alignment vertikalnya sehingga galian timbunan ini dapat mengefisienkan biaya pembangunan. Oke, demikian materi mengenai alignment vertikal. Untuk materi berarti kita selesai sampai di sini dan saya ingin melihat laporan dari project teman-teman. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.